Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Puspitasari dari Prodi Ekonomi semester 5. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran ekonomi syariah yang mana pelajaran ini diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Fafi Sinta BME. Dengan nomor NIM 19872033027. Pengertian syariah. Syariah berasal dari kata asy-syariah atau asy-syar'i, yaitu aturan yang mana ketepatannya sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat tentang ibadah dan muamalah dan menjadi pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Dalam kegiatan muamalah ekonomi, dilarang berbuat curang dan merugikan orang lain, karena ekonomi syariah merupakan wujud penghambaan dan peribadahan kepada Allah. Implikasi kegiatan ekonomi sendiri bukan hanya dalam konteks duniawi saja, melainkan ukhrawi juga, yakni selamat di dunia dan di akhirat dengan beribadah kepada Allah. Jadi, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan definisi ekonomi syariah, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang dilandasi nilai agama Islam. Suatu lembaga pasti memiliki tujuan, tidak terlepas dari ekonomi syariah sendiri. Tujuan, yaitu tidak terlepas dari tuntutan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. Dan terdapat falah. Falah sebagai tujuan hidup, yakni kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan yang mana memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia, karena falah memiliki arti yakni kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Maslahah sebagai tujuan mencapai falah. Segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Permasalahan dalam mencapai falah yaitu faktor-faktor yang terbatas, yaitu kekurangan dan kelemahan pada diri manusia. Karena manusia itu kan tidak sempurna. Jadi keterbatasannya di situ. Prinsip-prinsip syariah dan karakteristiknya. Dalam menjalankan kehidupan, seseorang memiliki landasan, yakni syariah, dan syariah sendiri memiliki landasan juga, yaitu asyumul, keseluruhan, at-tawazun, seimbang, dan sabat watawur, tetap dan luas. Dan di mana mengapa kok dinamai dengan ekonomi syariah? Karena landasan terbesar dari ekonomi syariah yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu sudah ditetapkan oleh Allah, yang mana menjadi firman-firman Allah yang kita kenal dengan Al-Quran. Jadi landasan ekonomi syariah yaitu dari Al-Quran. Dan yang kedua yaitu hadis. Hadis itu yang mana perilaku, tingkah laku, perkataan, perbuatan itu mengikuti Rasulullah. Jadi ekonomi syariah ini sudah dijelaskan atau sudah diberi gambaran oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, yang mana ini diturunkan temurun untuk umatnya sehingga sampai kita kenal sampai sekarang. Jadi dalam ekonomi syariah itu memberi tuntunan itu langsung dari Al-Quran dan hadis, itu patokannya. Sehingga ekonomi syariah itu kan sebagai landasan integral agama Islam. Kenapa kok menjadi integral agama Islam? Karena ekonomi syariah itu dibangun di atas dasar landasan agama Islam, sehingga ia disebut ekonomi Islam. Ekonomi syariah juga disebut dengan ekonomi Islam dan akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya, dan aturannya ekonomi syariah mengikuti Al-Quran dan hadis yang mana dalam penerapannya sudah diajarkan Allah, Nabi, dan para sahabatnya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu landasannya menggunakan Al-Quran dan hadis. Landasan konstitusional ekonomi syariah yaitu prinsip syariah berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kesempatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Dan di dalam ekonomi syariah itu kan terdapat prinsip konsumsi, distribusi, yaitu di mana dalam konteks tersebut kita harus memakai dan menghabiskan barang produksi untuk memenuhi kebutuhan.
yang mana kebutuhan tersebut harus kita landasi semuanya untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah menggunakan nilai-nilai yang mana untuk pemakaian dan pembuatannya itu menggunakan barang yang tidak halal, yaitu barang yang haram. Itu tidak diperbolehkan karena itu sudah melanggar syariah. Jadi kita harus membuat, yaitu dalam distribusi dan konsumsi itu harus dilihat kemaslahatnya. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara fisik dan pengertian secara non-fisik. Sedangkan dalam pengertian fisik, yaitu lembaga dapat disebut institut, yaitu sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan non-fisik dapat disebut institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana pada masyarakat, terutama guna membiayai investasi sebuah perusahaan. Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lembaga konvensional dan lembaga syariah. Sedangkan menurut konvensional sendiri lebih menggunakan sistem bunga dalam penyelenggaraan sistem keuangan. Sedangkan syariah sendiri lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah yaitu 1. Keuangan tersebut harus bebas dari unsur maisir, yaitu perjudian. Yang kedua yaitu gharar, yaitu barang yang belum jelas adanya. Terusan yang ketiga yaitu dari riba. Selanjutnya yang kedua itu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang bebas pada perolehan yang sah menurut syariah Islam. Terusan yang ketiga itu penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jenis-jenis keuangan syariah yaitu 1. perbankan syariah, yang kedua asuransi syariah, yang ketiga pasar modal, yang keempat reksadana syariah, yang kelima penggadaian, yang keenam baitul mal wa tanwil atau disebut dengan koperasi. Ciri-ciri lembaga keuangan syariah yaitu 1. menerima titipan dan investasi sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, hubungan antar investasi berdasarkan kemitraan, bukan pada debit dan kredit. Yang ketiga, konsep yang dipakai yakni kemitraan bagi hasil. 2. Beli sewa, menyewa, pinjam meminjam. Yang keempat yaitu melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan atau kerugian orang lain. Selanjutnya, akad-akad muamalah dalam lembaga keuangan syariah yaitu 1. Penghimpunan dana, ada al-wadiah yaitu penitipan barang, yang kedua yaitu mudharabah bagi hasil. Selanjutnya yaitu yang kedua pembiayaan atau penyaluran dana. Penyaluran dana ada yang jual beli yaitu baik mudharabah yaitu keuntungan, jual beli yang menimbulkan keuntungan. Yang kedua bai'as salam yaitu jual beli yang pertamanya harus terdapat akad salam yaitu pemesanan. Yang ketiga yaitu bai' istisna yaitu pembiayaan jangka pendek. Terusan selanjutnya yaitu bai' bagi hasil yaitu ada musyarakah, mudharabah dan mudharabah. Brainer, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba sebagaimana firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Tapi tahukah Anda bahwa banyak akad riba terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kadang kita tidak sadar ternyata itu termasuk riba. Apa saja itu? Sebelum membahas contoh-contoh riba dalam kehidupan sehari-hari, contoh pertama riba dalam kehidupan sehari-hari adalah pinjam uang ke lembaga keuangan, entah itu lembaga resmi seperti bank atau ke lembaga nggak resmi seperti rentenir atau pinjaman online dan lain sebagainya, yang mana bakal ada tambahan ketika kita mengembalikannya. Misal kita minjem uang 1 juta, pas pengembaliannya ada bunga 5%.
maka menjadi 1.050.000. Maka 50.000 disitulah ribanya. Belum lagi kalau telat bayar, ada denda, dan ini juga riba. Itulah tadi materi penjelasan dari saya pada pelajaran ekonomi syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.